Malam ini 1 jam lebih dekat akan bicara tentang sebuah tonggak yang biasa kita sebut dengan reformasi. Iya, dan reformasi memang merupakan sebuah cita-cita menuju perubahan. Rasanya tidak lengkap membicarakan reformasi tanpa mengenal sosok yang satu ini, sosok yang tegas, sosok yang berani membuat keputusan-keputusan di saat tekanan dan gentingnya situasi. Makanya ia layak disebut dengan Bapak Reformasi. Siapakah tokoh kita pada malam hari ini, Indi? Tidak akan berpanjang-panjang, kita lihat dulu cuplikan-cuplikan gambar berikut ini. Dan inilah 1 jam lebih dekat bersama Amin Rais. Mbak. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Selamat malam, Masih. Saya di sini. Kabar baik Pak Amin? Baik, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillahirobbilalamin. Kabarnya tadi baru buka puasa saja ya? Oh betul ya. Itu memang sering kali Anda lakukan setiap? Saya sudah agak lama puasa sehari enggak. Sehari puasa, sehari Namanya enggak. puasa sunat Daud. Ya. Dan itu dilakukan dari zaman dahulu kala sampai sekarang? Semenjak saya kenal Pak Amin 10 tahun yang lalu sudah dilakukan. Begitu ya? Ya Pak ya. Bukan main. Dan masih konsisten sampai sekarang. Pak Amin, saya ingin bertanya satu pertanyaan pertama ke Pak Amin. Ya. Anda bisa menggambarkan siapa itu Amin Rais? Ya, Amin Rais adalah seorang hamba Allah yang dilahirkan di sebuah keluarga yang sederhana. Ibunya lulusan HIK Muhammadiyah, bapaknya lulusan Mu'allimin Muhammadiyah. Kemudian Amin Rais bersaudara, jumlahnya semua 6 orang. Dan Amin Rais dididik untuk menjadi ya orang yang berguna, bermanfaat, menjadi orang yang insya Allah diusahakan menjadi memperoleh ridho Allah SWT. Saya kira itu Amin Rais, insya Allah. Lebih kurang. Kalau untuk Wanda, bisa digambarkan seorang Amin Rais, Anda sudah kenal Amin Rais dari 98 sampai dengan sekarang? Bisa Anda Semenjak gambarkan? saya mengenal Pak Amin sampai detik ini saya mengenal Pak Amin, yang saya kagumi adalah kekonsistenan Pak Amin. Konsisten dalam bentuk Konsisten yang mana? dalam semuanya gitu, dalam pemikiran beliau konsisten, dalam kebijakan beliau konsisten, dan yang paling penting menurut saya adalah dalam keseharian beliau konsisten gitu. Kalau Indi lihat, kalau Pak Amin sebelum menjadi pejabat, setelah menjadi pejabat, bahkan setelah menjabat, tetap Pak Amin yang sama gitu. Dalam arti keseharian beliau rumah yang sama, mobil beliau adalah mobil yang sama gitu, semuanya sama. Coba kalau Indi lihat, kalau sekarang aja contohnya, nggak ada anggota dewan yang baru 1 tahun menjabat gitu Langsung gitu ya? rumah ganti, mobil ganti, banyak yang istri ganti, bener ya? Tapi Saking konsistennya, konsisten. sampai keseharian Ya. juga seperti itu ya? Ya. Padahal banyak juga yang mengatakan bahwa Pak Ya, Amin ini tidak konsisten kesederhanaan gitu beliau Itu juga konsisten, ya. Banyak juga yang mengatakan bahwa Pak Amin ini tidak konsisten. Awalnya ketika mengangkat Gus Dur pada tahun 99 terus kemudian dijatuhkan, ingat? Yang MPR juga. Ya itu pertama, tapi kemudian masih ada kebijakan-kebijakan lain yang Pak Amin juga dianggap oleh masyarakat tidak konsisten. Ya betul Mbak. Saya kira memang saya tidak menyalahkan ya. Kalau sebagian masyarakat mengatakan mengapa saya mengambil sebuah posisi yang berbeda atau bahkan sangat berbeda dengan posisi sebelumnya gitu. Karena memang menurut saya sebagai pelaku itu ya memang konteksnya berubah, posisi saya juga berubah, tapi insya Allah tujuannya tidak pernah berubah ya. Jadi ibarat orang menggiring bola supaya masuk ke gawang itu tentu juga Bisa harus zigzag zigzag gitu dan ya. lain-lain, tapi gawang nggak pernah lepas dari pandangan. Saya kira itu. Oke. Ya, satu Kalau dari pertanyaan. tadi Indi yang nanya, aku boleh nanya juga dong dia. Nanti Iya, bisa, belum tapi ya? kita harus tutup Oke. dulu sebentar. Saya ingin tanya sama Pak Amin Rais. Anda mengatakan bahwa diri Anda politisi yang berhasil atau yang gagal, Pak Amin? Kadang-kadang Nanti, jawabannya nanti. Setelah jeda berikut kami segera kembali. Baik.
ada satu yang terpotong dan belum dijawab oleh Pak Amin Rais ketika saya bertanya, Anda merupakan politisi yang berhasil atau politisi yang gagal? Ya saya kira kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang itu, kadang-kadang ini. Ya, Oke. ada yang berhasil, misalnya alhamdulillah saya waktu menjadi ketua MPR itu bisa melakukan beberapa pembaharuan. Misalnya sekarang kita menikmati otonomi daerah, lantas tidak ada lagi dwi-fungsi ABRI, kemudian juga sekarang pemilihan umum itu langsung memilih bupati dan wakilnya, gubernur wakilnya, presiden wakil itu langsung tidak lagi dimonopoli oleh 1.000 anggota MPR, 700 anggota MPR dan Sebagian lain-lain. berhasilnya. Ya. Yang gagalnya? Ya, yang gagal saya gagal jadi presiden. Gitu, ya. Oke, sebentar. Ini ada pernyataan seseorang ya yang mengkritisi mungkin kepemimpinan Pak Amin Rais. Silakan. Hati-hati loh kalau ngerekam saya soal Profesor Dr. Amin Rais itu. Dia itu tuh orang besar, kalimat-kalimatnya itu pengaruhnya sangat besar. Dia itu bisa membuat orang jadi presiden, bisa juga mencegah orang nggak jadi presiden. Nah yang saya khawatirkan jangan-jangan sekarang gara-gara Pak Amin itu salah ngomong misalnya, Sutisno Bachir bisa jadi nggak jadi wakil presiden gitu. Ya kan? Itu persoalannya. Oke, ya. Komentar Anda? Ya memang, jadi seperti kata Mas Effendi Ghazali, saya kira betul ya. Jadi Hati-hati ya. ya, jadi akhirnya saya cuma menjadi kingmaker Mbak ya. Tidak pernah menjadi king sendiri, tapi cuma kesana kemari kingmaker. Alhamdulillah, mudah-mudahan king yang dibuat bersama-sama itu jadi king yang bagus. Inilah kejutan malam ini ya. Dan masih ada kejutan-kejutan yang lain. Mas, silakan di sebelah sini. Saya pindah ke sini. Ya. Iya. Maaf. Selamat malam semua. Ya. Tadi Pak Amin belum selesai menjawab. Iya, Hanya silakan, menjadi kingmaker saja, sementara menjadikan diri king juga masih belum bisa. Ya, ya itulah. Jadi saya ketika membaca berbagai artikel di berbagai jurnal luar negeri itu, mereka menjuluki saya itu kingmaker. Jadi kalau kingmaker itu menjadikan seseorang jadi presiden atau wapres, tapi dia sendiri ya harus puas dengan kedudukannya itu. Dan sudah terbukti bahwa tahun 99 saya tidak maju karena perolehan PAN yang cuma 7%. Tapi bisa menentukan seseorang menjadi presiden pada saat itu. Kemudian 2004 masih kingmaker lagi Oke. gitu. Nah sekarang saya tidak tahu, gitu. Mungkin masih jadi kingmaker lagi. Kingmaker lagi, belum jelas ya untuk yang ini. Kalau saya mau Oke, tanya Wanda. sama Pak Amin, pernah nggak selama sepak terjang Pak Amin di politik, Pak Amin pernah nggak Pak Amin menyesali gitu ya, ada keputusan atau langkah yang Pak Amin sesali selama di politik ini Pak Amin? Oh iya, selalu Mbak, selalu begitu. Selalu, artinya secara manusiawi saya kadang-kadang wah mestinya nggak seperti itu. Yang mana itu Pak kasusnya? Apa? Boleh diceritakan kasusnya yang mana? Aduh, ini menyangkut masalah yang sangat besar ya barangkali, yaitu saya tahu kalau ini saya ceritakan itu istri saya agak marah, ngapain diulang-ulang lagi begitu ya. Yaitu ini peristiwa yang sangat besar pada waktu itu setelah Pak Habibie pidato pertanggung jawabnya itu ditolak oleh MPR, malam hari itu rapat di Kuningan. Semua partai ada di sana kecuali PDIP dan PKB. Kemudian ada utusan dari TNI, ABRI dan Polri, utusan golongan daerah. Kemudian disitulah saya diminta Pak Habibie, Mas Amin, Anda besok siang maju sebagai capres karena kami sudah setuju Anda akan jadi wakil kami. Gitu. Nah waktu itu komputer otak saya itu berpikir kalau saya didukung oleh TNI dan Polri, oleh Golkar, utusan daerah, golongan, kemudian Partai Keadilan, P3, PAN sendiri, dan lain-lain, PBB dan lain-lain, itu ya waktu itu tentu jadi gitu. Akhirnya Pak? Akhirnya nurani saya mengatakan jangan, ya, karena waktu itu saya sudah menggalang poros tengah, kemudian kita proyeksikan Gus Dur jadi presiden. Jadi saya tidak mau kemudian curi dalam tikungan itu, sudahlah itu bukan kafling saya, kaflingnya Gus Dur, kemudian jadilah saya memimpin MPR itu mengetuk palu untuk Gus Dur presiden dan Mbak Megawati wakil presiden. Ya, saya kira itulah ya yang
masih saya ingat sampai sekarang itu. Ya. Oke, nah dan terakhirnya mengetuk palu untuk menjatuhkan yang Anda angkat itu. Sebentar. Ya, Bang Effendi, Anda punya pertanyaan yang akhir-akhir ini ingin sekali Anda tanyakan langsung ke Pak Amin Wah, Rais. saya rasa ini bukan cuma pertanyaan saya nih Pak Amin ya. Pertanyaan seluruh bangsa barangkali ya, ataupun mereka yang mengamati koalisi-koalisi. Tapi sebelumnya saya harus menggarisbawahi, sampai kapanpun, termasuk kalau saya agak galak malam ini sama Prof. Amin Rais, sampai pulang pun saya tetap menghormati Prof. Amin Rais ini. Saya punya alasan pribadi. Soalnya waktu saya nikah, dia yang memberi khotbah nikah pada waktu itu. Gitu ya. Dan dia mendoakan semoga cepat mendapat junior begitu ya. Sekarang alhamdulillah ya, insya Allah mungkin mudah-mudahan bulan depan sudah jadi. Ya, alhamdulillah. Oke, itu dulu ya. Iya. Tapi balik ke persoalan yang nyata sekarang adalah, Iya. Pak Amin, saya itu betul-betul setiap Pak Amin mengatakan kita harus selamatkan Indonesia. No, teman-teman mahasiswa udah baca bukunya ya, itu menurut saya salah satu buku yang paling baik dan secara presisi menggambarkan apa yang dialami oleh bangsa kita pada saat ini ya. Tepuk tangan dulu dong, boleh dong buat Pak Amin Rais ya. Dan saya kadang-kadang ikut juga ketika Prof. Amin Rais menyampaikan gagasan-gagasan dalam buku itu, luar biasa betul. Dan karena itu ketika Pak Prof. Amin Rais mengatakan kita tidak boleh terpaku pada continuity ya, begitu misalnya. Yang sekarang ini ada adalah kontinuitas begitu ya. Jadi lanjutkan. Ya lanjutkan itu kontinuitas gitu ya. Lanjutkan gitu ya. Tetapi katanya tanpa JK bukan lanjutkan lagi, lanutan. Karena nggak ada JK. Tapi katakanlah begitu Pak Amin mengatakan lanjutkan. Tapi kemudian tiba-tiba nih Pak Amin ya, pasti ada alasan-alasan tertentu. Salah satu yang saya baca dari media supaya tidak mubazir, kira-kira begitu ya. Tapi pasti ada alasan yang lebih dalam kenapa misalnya Pak Amin Rais ya mengatakan akhirnya lebih baik berkoalisi dengan Partai Demokrat yang notabene adalah lanjutkan. Betul, ya. Gimana Prof. Amin Rais? Ya ini pertanyaan sangat mendasar dan saya terima kasih. Mudah-mudahan ini juga menjelaskan kepada sebagian pemirsa. Ya. Jadi SMS juga banyak yang marah dan mengapa demikian Pak Amin. Jadi saya secara elementer begini ya. Jadi dalam hidup ini orang harus membuat pilihan, decision, harus membuat ketentuan, keputusan. Ya. Begitu moment of truth sudah kelihatan, hasil pemilu sudah kita ketahui arahnya, siapa yang paling besar, siapa yang menengah dan siapa yang partai 0, dan lain-lain. Maka saya cepat berpikir bahwa ada beberapa paket yang akan melaju menjadi pimpinan nasional. Saya melihat kira-kira cuma ada 3, yaitu Pak Yudhoyono, Bu Mega, dan Pak Yusuf Kalla. Yang lain memang secara potensial ada, tapi mungkin tidak bisa teraktualisasi karena partainya kecil. Ya. Nah karena itu menurut saya 3 ini maaf pada Bu Mega, Pak Yudhoyono, dan Pak Yusuf Kalla, menurut saya 3 ini tidak ada yang ideal. Ya. Nah dalam hal itu ini, bisa meninggikan angka golput tuh Pak. dalam hal ini, kalau tidak ada yang ideal, itu ambillah the best available, yang paling bagus yang ada. Jadi di antara yang kurang ideal itu tentu ada dong yang lumayan itu. Nah, yang lumayan itulah yang Nah, dipilih. yang lumayan ini saya pilih adalah Demokrat dengan Pak Yudhoyono itu. Mengapa? Karena buat saya Pak Yudhoyono ini jenderal yang intelektual, dia bisa diskusi, dia bisa memahami masalah, dia relatif bisa berubah. Sementara yang keduanya saya masih ragu-ragu. Ya. Jadi sekalipun, maaf saya sering showdown dengan Pak Yudhoyono, saya berbeda pendapat mengenai ekonomi, mengenai segala macam itu, tetapi akhirnya dari yang tersedia itu menurut saya ini adalah the best available itu. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir untuk Wanda di segmen ini. Baik. Anda setuju dengan keputusan apa yang sudah dibuat oleh Pak Amin Rais, PAN merapat ke Demokrat? Iya, sangat setuju. Menurut Anda, Pak Amin berhasil atau gagal? Kembali lagi ke pertanyaan yang pertama sebagai politisi. Dari dulu saya merasa pendapat saya selalu terwakili dengan Pak Amin. Gitu. Jadi artinya? Jadi ya Pak Amin Insya ciri Allah khas berhasil, ya. insya Allah berhasil. Jadi ciri khas seorang pemimpin itu berani membuat suatu keputusan di tengah tekanan dan situasi yang genting, dan ini keputusan yang dibikin Pak Amin. Tapi mumpung masih ada Wanda, boleh nggak saya tanya? iya. Terakhir, boleh, singkat boleh. saja Saya singkat jawabannya aja untuk dan nanya pertanyaannya ini. singkat Wanda saja. pernah dengar nggak, supaya jangan saya sendiri Iya. yang dengar gitu ya. Mumpung kesempatan Prof. Amin Rais menjelaskan kepada seluruh nusa dan bangsa ini, katanya
Pak Amin berbalik ke sana karena menerima sesuatu, gitu ya? Itu yang kita dengar dari SMS dan lain. Silahkan loh, Prof. Amin. Nanti Ini jawabannya buat Pak Amin klarifikasi loh. disimpan Ini setelah penting jeda banget nih. berikut. Ya. Ya, ini pertanyaan yang tadi terakhir terpotong ya, menerima Pertanyaan yang sesuatu ditunggu tuh atau oleh tidak? semua wajah yang ada di studio dan yang ada di rumah. Iya, silakan Pak. Jadi saya nggak usah pakai bersumpah segala macam, sumpah pocong dan lain-lain. Jadi nama saya Amin Rais ya. Amin itu mudah-mudahan dapat dipercaya gitu ya. Nah saya tidak mendapat sesuatu sama sekali. Bahkan ada sebuah SMS yang sangat keji ya. Apakah saya mendapat sawaran uang dan lain-lainnya. Ini luar biasa. Jadi orang mengukur dengan dirinya sendiri ya. Jadi insya Allah saya ini sejak dulu sampai sekarang ya kayak begini ini. Saya nggak tergoda dengan tumpukan dolar atau rupiah atau segala macam retek mengek itu. Tapi saya yakin bahwa 5 tahun mendatang kalau gagasan saya yang sudah diterima ya itu 3 hal. Pertama supaya kita tinggalkan ekonomi pasar dengan Washington Konsensus, ekonomi neoliberal, di mana ekonomi kerakyatan itu dilupakan. Oke. Nah nampaknya ini di oke. Kita pelan-pelan akan menuju ke ekonomi kerakyatan. Yang dua lagi, oke dan juga, yang Pak? kedua itu penegakan hukum, jangan tebang pilih. Oke ya. Dan yang ketiga infrastruktur ekonomi diperbaiki, jalan-jalan di Jawa luar Jawa diperbaiki, kemudian ekologi jangan sampai dihancurkan. Oke. Nah saya kira kalau ini yes, go, saya bisa berkoalisi dengan Demokrat. Tapi kalau misalnya tidak, ya apa boleh buat. ya. Oke. Ya. Oke, iya, Nah, iya. ini 1 jam lebih dekat dengan Amin Rais, artinya lebih personal, lebih dekat ya. Saya ingin kembali flashback ke beberapa tahun yang lalu Pak Amin. Pada saat Anda menikah umur 25 tahun, 10 tahun Anda tidak mendapatkan putra, betul? Betul, ya. Tapi kemudian tiba-tiba ada keajaiban. Cerita Pak. Ya jadi saya menjelang 10 tahun itu sudah pergi ke dokter di Solo, dokter di Jogja, dokter di Chicago. Kemudian kita dari Chicago Kairo ada riset di sana. Di situ saya bertemu dengan ginekolog Mesir itu. Ke alternatif juga? Lantas pergi haji di depan Ka'bah itu kami berdoa. Dalam bahasa Jawa artinya ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan kami berdua diberi keturunan yang solihin dan solihat. Begitu pulang dari haji, kita kembali ke Kairo untuk menyelesaikan disertasi itu. Alhamdulillah istri saya kemudian hamil ya, dan tiap 2 tahun keluar 5 kali ya, alhamdulillah. Sekarang yang 3 sudah kawin semua ya. Alhamdulillah semua baik-baik, sekolahnya lancar, tidak ada yang menjadi masalah. Iya, Alhamdulillah. Pak Amin, Ya. mohon maaf saya potong, kita lihat foto hasil dari perjuangan selama 10 tahun itu. 10 tahun ya. 2 kali 5 tadi ya, jadi 10 ya. Nah ini dia Pak Amin. Iya, iya, iya. Ini Di Chicago putra itu, pertama, ya. putra pertama ya. Hanafi ya, Ahmad Hanafi ya. Foto Ya. Anda Iya, seperti itu, iya. penyanyi pada saat itu, penyanyi Iya. rock, emang lagi musimnya kayak gitu ya. Iya, mahasiswa ya. Tahun berapa tuh Pak Amin? Tahun 79. Oh, itu angkatan 79-an Apa ya. rasanya akhirnya mendapatkan keturunan setelah 10 tahun menunggu? Ya betul-betul seperti ada keajaiban ya. Sehingga saya kirim surat kepada Profesor Harjono. Pak Harjono saya mendapatkan personal miracle ya. Maaf ini istilahnya mukjizat pribadi ya. Karena 10 tahun kosong tiba-tiba lahir bayi yang sehat. Kemudian ada adiknya 4, begitu jadi anugerah Allah yang luar biasa. Jangan-jangan yang disayang cuma yang pertama aja, yang lain-lainnya Oh enggak? enggak, semua. Gini Mbak, istri saya itu mengatakan, Mas, anak kita itu adalah titipan Allah, sambutlah seperti menyambut tamu agung. Setiap kali saya ke rumah sakit, mengambil anak kembali ke rumah, itu saya harus pakai jas, pakai dasi komplit. Ya. Saking sayangnya Saking ya? sayangnya. Ya. Oke, Cuma untuk dan- yang paling kecil saya pakai lengan panjang jas, karena lengan panjang badik, karena Jogja waktu panas sekali. Ya. Panas sekali. Dan si kecil, si bungsu, dan lain-lain sudah ada di sini. Silakan. Iya, iya. Wow. Oh, ini yang pertama yang Ya ini adalah putra Amin Rais nomor 3, Mumtaz, dan juga Haki nomor 5. Halo, Assalamualaikum. Ya, ini Silakan Pak, sini. Anda berdua mewakili keluarga dan juga anak-anak yang jumlahnya 5. Anda betul merasa disayang dengan adil oleh Bapak?
Iya, pastinya dong. Merasa seperti itu? Sangat disayang. Katanya yang malah. lebih disayang yang sebelah sana. kelihatan. Karena yang ini karena nih, karena bentar lagi masuk gedung DPR ya. Ya, insya Allah Mbak. Iya. Sudah, iya silakan. Sudah ada kepastian bahwa Anda akan masuk ke sana? 99,99% pasti. Emang harus jadi politisi juga Pak Amin anaknya? Ya insya Allah ya. Harus jadi politisi? Ya artinya pilihan dia. Ya. Sesungguhnya saya punya 2 anak yang suka politik, yaitu Hanafi yang sulung itu, yang sekarang jadi dosen di UGM, dan yang kedua ini yang lebih muda, jauh lebih muda, dan nampaknya yang sulung lebih mengabdi kepada karir akademis. Nah, lantas ini mungkin dikaryakan di politik gitu. Nih kalau dilihat tiga-tiganya mirip nggak? Wajahnya mirip-mirip ya. Mirip sesuai dengan angkatannya masing-masing ya. Nih kalau Anda menyoroti ini, pada saat itu di Dapil 8 Jateng ya, Iya. ada fotonya Mumtaz dengan Amin Rais juga di belakangnya. Apakah itu faktor kemenangan dari Mumtaz? Tadi Wanda sudah menjawabnya, katanya itu merupakan sesuatu penguat yang luar biasa, ya kan? Saya percaya itu pasti ya, karena biar bagaimanapun dalam komunikasi politik memang ada generasi yang lahir, misalnya seperti generasi Kennedy dan lain-lain yang memang melahirkan tokoh-tokoh politisi yang memang juga kemudian diperhatikan menjadi dalam tanda petik kami sebut selebritas politik gitu ya. Tapi yang jadi menarik justru pertanyaan itu, kalau misalnya orang menanyakan, wah sebetulnya dari 99,99% tadi 70% tuh punya Profesor Dr. Amin Rais tuh, misalnya itu jawabannya gimana gitu? Iya jawabannya, Anda mendompleng ayah Rais. Kalau menurut saya begini, dari 99,99% tadi itu mungkin 75%-nya dari Pak Amin Rais. Oke. Tetapi tetap belum cukup. Sebenarnya dari 99,99% tadi itu yang kita butuhkan adalah 0,001% itu, yaitu adalah ridho ilahi. Wow. Nah, jadi sudah seperti ayahnya ya. Jadi walaupun saya anak muda didukung oleh ayah saya Amin Rais yang dengan segala kebesarannya itu tanpa yang 0,01% itu tadi tanpa ridho Allah atau ridho ilahi itu, maka ya tidak akan pernah bisa lancar perjuangan kita. Sudah cocok menjadi caleg? Kalau caleg sudah lewat. Sudah cocok menjadi anggota legislatif? Cara Sudah. bicaranya? Sudah. Oh ini ini memang lama-lama kan anak-anak muda yang akan maju ke sana kan, mereka inilah. Tapi saya yakin kan seorang politisi itu akan berkembang juga seiring dengan zamannya ya. Ketika dia nanti secara real menghadapi tantangan-tantangan di DPR, itu akan banyak memperbaiki dan meningkatkan kemampuannya. Tapi kalau boleh agak nakal langsung ya. Jadi kelihatan misalnya Anda dalam tanda petik seperti didukung, ya kan, sepenuhnya oleh Prof. Dr. Amin Rais. Pernah nggak Prof. Amin Rais dan Anda membayangkan, saya agak nakal nih, nggak apa-apa ya, sekali ini mohon maaf dulu. Misalnya Pak Sutrisno Bahir yang sekarang seakan-akan sedang tidak didukung oleh Pak Amin Rais misalnya. Perasaan mereka gimana gitu? Perasaan dia gimana tuh Pak misalnya gitu ya. Jadi dulu mula-mula saya pikir ini semacam sebuah strategi. Kalau Pak Sutrisno Bahir dikesankan dizolimi, maka nanti lama-lama dia malah makin tinggi ratingnya gitu. Langsung jawabannya Pak Amin. Ternyata enggak, kira-kira jawabannya apa Bu? Ya saya kira rakyat itu makin kritis juga ya. Jadi saya agak menerima tesis bahwa seorang tokoh itu masih mempengaruhi posisi seseorang ya. Jadi Mas Sutrisno Bahir ini memang dulu apa yang saya sodorkan itu, kemudian saya perjuangkan juga, alhamdulillah berhasil di Kongres Semarang itu. Tapi dalam perjalanan waktu memang dia mencari sendiri ya. Tidak pernah lagi konsultasi dengan saya, nggak pernah duduk bersama-sama seperti ketika sebelum ya menjadi ketua umum itu. Saya tidak tahu di mana, tapi tentu saya berikan keleluasaan. Insya Allah kalau memang tekun, kerja keras, kemudian on the right track juga akan berhasil. Tapi rupa-rupanya dengan makin jauh dari saya itu juga semakin erosi juga gitu. Tapi itulah hak dia, dan yang menjatuhkan palu gada sejarah adalah pemilih, dan ternyata hasilnya tidak melampaui yang saya peroleh gitu. Dan sekarang ini rame-rame jadi cawapres gitu. Sesungguhnya saya sudah ini sekaligus menerangkan kepada para pemirsa bahwa sesungguhnya secara objektif, secara jujur saya jagokan dua ini. Oke, jagokan dua ini. Tetapi akhirnya yang maju hanya satu yang Anda majukan. Yang Anda majukan akhirnya kemudian hanya satu. saya mengatakan dua. Ya. Tetapi stakeholders pemegang saham PAN
dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh itu tidak mau menyebut Mas Riz, selalu Hatta Rajasa. Jadi salahnya itu salah di PB itu, bukan salah saya. Gitu ya, jadi nyalahin DPW. Baik, terima kasih untuk Bang Effendi. Nanti kita akan berbincang lagi dengan keluarga, tetapi nanti setelah jeda berikut. Sudah banyak berbincang dengan Mumtaz, saya ingin ke Haki sebagai anak paling bungsu. Anda tahu hobinya Bapak ini apa? Pasti ya, Apa? karena setiap saya ke Jogja, pulang ke Jogja, saya selalu bertemu dengan Bapak. Dan salah satu hobi yang paling Bapak suka itu bermain gitar. Bermain gitar? Bermain gitar. Bagus? Bapak bagus? Bagus, tapi ya karena generasi Bapak ya, jadi biasa lagu-lagu jadul. Itu dari musik ya. Olahraga apa? Kalau Sukanya olahraga Bapak? biasa Bapak berenang juga. Berenang? Karena kita memiliki swimming pool ya di Yayasan Budi Mulia, Yayasan Bapak. Lalu juga Bapak suka bermain basket di depan rumah, halaman rumah. Dan biasa juga masih sering bersepeda. Bersepeda. Iya. Pak Amin, Anda olahraga yang paling Anda sukai apa? Itu betul semua. Betul Ya, semua? betul semua. Cuma dia kurang satu, yaitu pingpong. Yang pingpong? Ya ini lawan saya. Mula-mula dia nggak pernah bisa mengalahkan, tapi setelah dia latihan sungguh-sungguh saya kalah terus. Ya. Sebentar, ini masih belum lengkap nih. Sepertinya masih ada yang belum lengkap. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Apa tuh? Tinju, hobi Anda untuk ditonton. Betul ya. Kan khususnya saya diajak Bu Amin untuk mendatangi perkawinan, tapi saya Istri Anda? Ya istri saya bilang, Bu, udahlah ini juga penting tinju. Gitu. Jadi biarin aja istri pergi sendiri ke kondangan. Apalagi ini ada Smart Asia. Itu Pac-Man itu kan Filipina, gitu, bisa mengalahkan Inggris. Jadi kita ikut bangga lah, Asia bisa menekuk Inggris itu. Anda, Haki, pengalaman apa yang hingga saat ini tidak bisa dilupakan? Pengalaman bersama Bapak? Pertama yang mengajari Bapak untuk mengakses internet itu saya. Lalu juga Kenapa? Bapaknya gaptek? Bapak dulu gaptek, tapi sekarang saya berani ngomong kalau untuk generasi Bapak ya, Bapak ini mungkin salah satu yang paling menonjol di antara teman-temannya. Tapi katanya Pak Amin sampai sekarang untuk urusan handphone masih gaptek sampai sekarang. Kalau handphone mungkin takut karena ditelepon terus nanti nggak bisa tidur. Betul Pak. Jadi yang mengajari saya buka internet itu 3 orang, yaitu Hanum yang tutup gigi itu, kemudian disempurnakan oleh ini Mumtaz, tapi ini ugah-ugahan. Ya. Tapi ini lebih tekun ini ya. Jadi sekarang saya bisa browsing, surfing kemana-mana itu karena 3 anak ini. Ya. Alhamdulillah tidak gatek lah sekarang. Iya, Ya. ini belum afdol nih kalau belum berbincang mengenai kisah cinta masa dulu nih Pak. Ya. Gimana Anda kabarnya mengincar istri Anda ini dari zamannya Anda masih SMA, kemudian istri masih SD, sudah diincar, suka anak kecil. Ya betul ya. Saya nggak tahu dari mana informasinya. Banyak Pak. Jadi kita bertetangga. Jadi waktu saya SMA kelas 1, istri saya SD kelas 4 ya. Itu kalau main peta umpet itu saya yang apa? Cie, Ya. nutupin ya matanya gitu ya. Nah, kemudian setelah saya ke Fakultas Sosial UGM, itu kenangan itu terus Membekas gitu ya. ya. Kemudian setiap kali saya ketemu istri saya ini dulu kok gereng gitu ya, gereng gitu ya. Nah, kata saya Budi Kayat, kalau seorang laki-laki melihat perempuan gereng itu pertanda cinta gitu. Nah, ini masa kecil Anda, masa sekolah Anda cukup menyenangkan. Ada yang paling Anda ingat, entah itu SD, SMP, SMA? Banyak sekali, tapi saya termasuk ada hal-hal yang mungkin agak nakal juga ya. Ya. Saya dulu suka itu adu jago itu loh, ya adu jago itu. Ayam? Saya adu ayam ya. Jadi saya minta uang ibu beli ayam jago itu,
kemudian saya cari ke kampung lain gitu, kalau ada ayam jago kemudian saya adu gitu ya. Kemudian kalau yang jago saya hampir kalah, itu lawannya yang saya pegang begitu. Wah. Nakal ya. Ini ada yang mau bertanya di sini dari Flor, ada yang mau bertanya? Ibu silakan Ibu. Sebetulnya apa ya yang dilihat oleh Mas Amin kok mencintai Ibu Amin itu apa? Pengen tahu saya, mungkin yang lain-lain juga pengen tahu. Makasih. Ini suaranya saya agak kenal ini suaranya. Ya. Ibu boleh berdiri Ibu. Kenapa bisa kenal? Kenapa? Sebentar, kenapa kenalnya? Suaranya ini kalau saya nanti keliru maaf ya. Kalau nggak salah ini Ibu Wardani, sepupunya Bu Amin Rais, satu kelas dengan saya di SD Muhammadiyah Solo. Betul tidak Ibu? Boleh dibuka? Betul nggak? Betul. Silakan Ibu naik Ibu. Betul ya. Betul sekali, ini saya Bagaimana Anda bisa mengenali Pak Amin? Apa? bukan orang Timur Tengah. Silakan Ibu. Sini. Nah, ini ada cerita apa nih Bu antara Ibu dengan Pak Amin? Anda kan teman SD ya kalau nggak salah ya. Ya. Ada Satu cerita kelas, apa di masa Saya dulu? pernah satu kelas di kelas 4 SD. Waktu itu ada seperti ulangan atau tes dari guru agama saya. Bu Siti Komariah. Namanya Ibu Siti Komariah, betul. Lantas Ibu Siti Komariah bilang, kamu harus bisa baca, ngapalin surat Al-Waqiah. Pak Amin ini tahu, bisa lancar. Terus sekarang yang wanita harus bisa, kalau enggak Nggak boleh pulang. nggak boleh pulang, betul, nggak boleh pulang. Akhirnya saya yang disuruh maju, alhamdulillah bisa hafal dan semua boleh pulang sesuai jadwal. Bersyukurlah betul, kita. betul. Iya, seperti itu Pak. Ya, jadi kelas 4 SD, saya masih ingat itu ibu guru kita itu Bu Siti Komariah mengatakan Masih hidup sekarang. Kalau di kelas ini tidak ada yang bisa hafal surat wal adiyat dobha itu tidak boleh pulang. Untung beliau hafal, sehingga semua boleh pulang itu. Saya waktu malah nggak hafal, ya. Jadi tapi sekarang pinter saya daripada dia pinter saya sekarang. Dan akhirnya semuanya boleh pulang. Iya, dalam hal ini, dalam hal ilmu sekolahan, Pak Amin lebih hebat. Lebih hebat sekarang ya, tapi zaman dulu Bu, nakal nggak Pak Amin? Pak Amin sih nggak nakal, kalau dengan Bener. kita teman-teman SD ya nggak nakal, jujur-jujur aja, jadi lurus-lurus gitu. Suka berantem? Jalannya berantem enggak, dan dia kalau mempunyai teman akrab banget seperti temannya dia yang waktu di Hizbul Wathan itu yang namanya Sampurna ya Pak Amin ya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas Sampurno itu sudah meninggal sebulan yang lalu. Jadi itu teman dekat Pak Amin. Dari zaman dulu sudah menunjukkan bakat politik, orasi, berpolitik. Ya senang berpidato sih. Senang berpidato? Ya, tapi pidato di kelas. Pidato di kelas. Baik, Ibu terima kasih. Kembali lagi di 1 jam lebih dekat bersama Amin Rais. Saya ingin memperlihatkan sesuatu, foto di hadapan Anda. Dan saya ingin mendapatkan komentar apa kenangan Anda dari foto ini. Ya. Apa Pak Amin? Ya, itu ayahanda saya menjelang mungkin 2-3 tahun sebelum beliau wafat. Yang bilang adalah ibunda saya. Jadi hamba-hamba Allah ini yang telah mengukir jiwa saya, yang telah mendidik saya, telah menempa saya sejak dari kecil sampai dewasa. Dan ya saya menjadi seperti sekarang ini tentu karena ibunda dan ayahanda saya. Mudah-mudahan beliau-beliau ini dikasihani oleh Allah sebagaimana beliau-beliau mengasihani saya waktu masih kecil. Ya. Kesan-kesan yang paling mendalam dari kedua orang tua Anda, dari ayah? Ya, ayah saya sosok yang selalu mencoba
untuk menanamkan pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi kalau beliau pergi ke Jogja itu pulang bawa oleh itu kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Arab, kemudian buku-buku bacaan itu. Sementara ibu saya mendidik disiplin, kejujuran, kesederhanaan. Dan ya itulah yang saya kenang dari kedua beliau itu. Hanya semata pendidikan atau ada kesan yang lebih mendalam dari ayah Anda? Ayah saya mengatakan orang berilmu itu lebih baik dan lebih mulia daripada orang yang berharta. Kemudian ya beliau mengatakan ilmu itu kalau diberikan tidak berkurang, kalau harta berkurang. Ilmu itu kalau begini, untuk merawat ilmu tidak perlu satpam atau bank gitu. Tapi kalau uang itu perlu dijaga-jaga, disimpan di bank dan lain-lain. Dan itu Anda serap Iya, dan saya Anda kira, terapkan hingga sekarang. Saya Dan kira demikian. ini juga yang mungkin yang membuat Amin Rais akhirnya menjadi banyak disukai oleh masyarakat, sosoknya disukai. Kita lihat ada seseorang yang sangat fanatik, Amin Rais. Tamu rahasia. Masih ingat siapa Pak Amin? Aduh, dulu masih kecil ini. Dulu itu dulu kapan? Iya. Dulu kapan? Saya 6 tahun lalu ya. 5 tahun yang lalu ya. Jadi Ditahan dulu Pak Amin. Karena kami ingin memperlihatkan sesuatu, tayangan berikut ini. Anda itu sekarang masih SMA. Dari kapan ngefans dengan Pak Amin Rais? Dari TK. Dari TK? Iya. Anak SMA kan biasanya ngefans dengan band musik zaman sekarang, The Massive, Bumps. Ini kok Amin Rais gitu loh. Karena orangnya jujur, baik, dan berani. Saya suka. Oke. Ya, bukti-buktinya apa aja? Boleh diperlihatkan nggak? Boleh. Apa aja? Banyak bener, kayaknya berat. Apa nih? Iya. Apa itu? Ngumpulin ini pin-pin. Pin sampai sebanyak ini sih. Jadi saya perlihatkan. Oke, boleh diperlihatkan. Iya, ini pin. Kalau menurut saya sih ini semua sama ya. Tapi kenapa sampai harus sebanyak ini? Karena saya suka. Terus apa lagi? Apa lagi? Ada jam. Ada jam. ini dapat dari mana? Waktu itu aku main ke Amin Rais Center terus aku beli. Berapa rupiah? Itu nggak penting, yang penting orangnya. Yang lain? Apa lagi? Ini game bolanya banyak bener ya dari rumah. Apa ini? Apa ini? Diary. Di Amin Rais Center ya. Yang penting adalah tulisan ini ya. Bukan stiker-stiker di situ ya. Jaket nih? Jaket pakai Ya, ini dari bapaknya sendiri. Dari Bapak sendiri, kapan? Pada saat kapan? Waktu bapak ke rumah saya. Oh iya. 5 tahun yang lalu? 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Anda ingat betul memberikan jaket ini ke Cindy? Waktu 5 SD. Kelas 5 SD ya. Ya. Anda ingat Pak Amin? Saya ingat ya. Nih, Cindy memperlakukan jaket ini gimana? Saya rawat baik-baik dengan sebaik mungkin supaya nggak rusak. Kalau dirawat artinya di laundry terus menerus supaya tetap Enggak, ini udah 5 tahun saya nggak laundry, saya nggak cuci. Ini habis dari Pak Aminnya langsung. dari Pak Aminnya langsung tidak Dan mau Anda nggak cuci. dicuci. Kenapa? Supaya bau khas, ciri khasnya. Emang baunya Pak Amin itu seperti apa? Ya, tanggapan Anda Pak Amin sampai ini jaket tidak dicuci 5 tahun. Dan hubungan kita itu tetap ya. Ketika
Mbak Cindy waktu masan kawin ya, Iya. masan kawin ini juga datang, ya, dan juga foto-foto sama Masan itu. Kemudian ya apa sampai sekarang, tapi saya tidak menyangka Mbak Cindy datang ke sini sama sekali. Nggak ya. tahu sama sekali Dan ya. sudah setinggi ini saya juga nggak tahu. Katanya Anda membawa sebuah tulisan untuk Pak Amin. Sebenarnya sih ini kayak puisi, kayak ungkapan hati aku. Dibaca Pak Amin, silakan Pak. Tuh, Ismail, kacamatanya. Kacamata. Ya. Ini adalah kacamata yang tidak boleh tertinggal kalau Pak Amin kemanapun ya. Iya, tanpa kacamata. Saya baca ya. Iya Pak, dibaca dari awal sampai akhir Pak. Ungkapan hati. Sudah 5 tahun aku menunggu kehadiranmu, Bapak. Aku ingin bertemu kembali. Sudah lama kita tak berjumpa. Kapan kita berjumpa? Tanda tanya 4. Ya. Besokkah? Tanda tanya 4 kali. Lusakah? Atau tidak sama sekali? Tanda tanya 2, kemudian tanda penung 2. Ya. Aku berdoa kepada Allah yang Maha Esa agar mendengar doaku untuk bertemu denganmu, Bapak. Hanya Engkau, Bapak Amin Rais, yang ku nanti dan yang ku tunggu. Ya. Dan titik. Akhirnya doaku terkabul. Ternyata Allah mendengarkan doaku untuk bertemu Bapak Amin Rais yang ku tunggu-tunggu. Saat ini, detik ini, jam ini, hari ini, aku dipertemukan kembali dengan sang idola. Dan aku senang sekali, Cindy Aulia. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Tadi katanya sebelum masuk ke sini Cindy punya hadiah untuk Pak Amin. Oh iya, ada sebentar. Hadiahnya ini dalam rangka apa? Yang pertama, aku belum ngucapin selamat ulang tahun ke Pak Amin yang Terima kasih, 26 April. Tanggal 26 April yang ke-65. Yang ke-65. Langsung mengucapkan, silakan. Happy birthday Pak Ya, Amin thank you Rais. very much. Nah, ini adalah hadiahnya ya. Iya. Yang hadiah ulang tahun yang mana? Yang hadiah ulang tahun dulu. Ini buat Pak Amin sama Ibu. Dibuka. Saya bantu Pak. Ya. Apa Pak? Boleh Isinya- diceritakan isinya apa Pak? Sajadah, ya, sajadah, dan mukena untuk Ibu Amin Rais. Ya. Makasih ya, Mbak. Anda beli dari mana? Saya titip sama nenek di Mekah itu buat kado Pak Amin khusus. Kapan titipnya ke nenek? Pas waktu nenek mau ke Mekah. 2009 ini? Iya. Ini kalau nggak ketemu sama Pak Amin Rais, kapan mau dikasihinya nih ini? Yang mengatur Allah ya. Iya. Satu lagi ini hadiah apa? Ini karya dari saya buat Pak Amin. Oh iya, buka Boleh ya. dibuka? Buka. Ya. Saya bantu ya Pak ya? Ya. Apa sih? Wah. Oke. Dilihat dulu Pak. Happy birthday. Terima kasih ya. Gambar-gambarnya coba. Kalau misalnya bisa lebih dilihat dari dekat, gambar-gambarnya Pak Amin, Cindy, Pak Amin, Cindy, Pak Amin, Cindy, Pak Amin, Cindy. Ini dalam bentuk hati. Ini dia nih waktu masih kecil, ya. Pada saat Pak Amin ke Ya. rumahnya. Ya. Masih segini saya. Masih SD, Ya. sekarang udah lewat Pak. Kalau mau cari pacar nanti mau cari yang seperti Pak Amin Rais? Oh boleh kalau dikasih. Berat loh. Ini bukan main nih Pak. Mbak Indi, Iya. ini betul-betul saya merasa sebagai hamba Allah bersyukur gitu bahwa banyak orang bersimpati bahkan cinta pada saya dalam arti sayang begitu. Jadi saya pernah di Tasikmalaya itu naik helikopter, ketika mau terbang itu ada 2 anak gadis kelas 5 SD barangkali, itu duanya menangis gitu. Seperti melihat bapaknya atau apa gitu. Saya juga ya Allah gitu. Tapi kemarin di bumi aja Mbak baru just 2 months ago ya 2
bulan yang lalu saya di depan ribuan warga Muhammadiyah itu ada orang tua itu juga menangis lihat saya gitu. Ada apa Pak? Pokoknya nggak tahu saya menangis gitu. Nah jadi mudah-mudahan ini kontak batin lah ya antara sesama hamba Allah. Merasa seperti John Lennon saat itu. Oke, Ya. ini saya punya pertanyaan. Ini merupakan pertanyaan yang harus dijawab secara spontan. Ya, secara spontan dan singkat, waktunya hanya ya kurang lebih 1 menit. Anda jawab secara cepat dan singkat, tidak usah berpikir. Ya. Oke. Pertanyaan pertama. Anda pilih salah satu ya dari 2 pilihan. Jakarta atau Jogja? Jogja, Gedung DPR atau kampus? kampus, Tinju atau golf? tinju, Cash atau kredit? cash, Hatta atau SB? hatta. Sampai di sini 1 jam. Dijawab dulu Bapak. Yang terakhir belum dijawab. Iya tadi saya sudah hatta gitu. Oke. Ya tentu dua-duanya adalah kader saya, dua-duanya saya senang, saya mencintai gitu. Tapi untuk kepentingan Wapres ini memang mungkin pengalamannya, kemampuannya dan lain-lain itu berbeda-beda. Iya. Ya. Oke. Saya sebagai seorang bisnismen yang juga gigih, yang berhasil, Baik. dan kita doakan tetap dalam karirnya. Ya. Baik, Pak Amin Rais, terima kasih. Sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Amin Rais Indir. Terima kasih.